hal-hal yang hal-hal yang bisa kita ambil untuk kita jadikan sebagai dasar, sebagai wawasan, sebagai ilmu dari manajemen pendidikan Islam yang sedang kita pelajari saat ini. Jadi apa yang bisa kita ambil nilai-nilai pelajaran yang terjadi di perang salib ini. Mungkin ada beberapa hal. Inilah pentingnya kita belajar sejarah. Mungkin banyak hal yang perlu kita ketahui, kita pelajari sebagai bahan wawasan, nambah ilmu, pengetahuan terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Mungkin dari pemakalan nanti perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Mungkin dari rekan-rekan juga nanti boleh untuk menambahkan. Kami rasa itu pertanyaan. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasyim Ja'far telah membuka satu pertanyaan untuk kelompok satu ini terkait perang salib, yang mana pertanyaannya, apa hikmahnya dari perang salib ini, lebih khusus untuk ilmu serta pengalaman kita, ilmu pengetahuan kita, ya kan, yang mana kita saat ini sedang menekuni untuk perkuliahan di jenjang ataupun jurusan manajemen pendidikan Islam. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari eh, peristiwa perang salib itu? Langsung kami berikan waktu kepada penyaji materi, pematerinya, Bapak Abror maupun Bapak Adib, untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Hasyim Ja'far. Kami persilakan. Ya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu tentang perang salib. Yang saya tahu sedikit, Pak, ya. Perang salib ini merupakan perang yang suci lah pada zaman dahulu. Terjadi tentang peperangan tentang agama. Orang Islam itu menduduki kota-kota suci di Jazirah Arab, seperti di Yerusalem dan sebagainya. Maka disitulah terjadi peperangan salib. Dan itu terjadi pada, kalau salah di situ di materi pembahasan 2 abad. Dan orang umat Kristiani itu mau membebasi orang Islam itu dari, sebut saja, kota Yerusalem atau Baitul Maqdis. Dan terjadi selama kurang lebih 2 tahun. Ya. Itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abror. Silakan ditambah untuk Pak Adib, dari Pak Adib. Ya, izin menambahkan. Jadi hikmah dari perang salib ini itu sebagai bentuk jihadnya orang Islam terhadap umat Kristiani, ya, yang mana dia membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Yang kedua, itu keyakinan dari pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat muslim sehingga dapat memenangkan perang salib tersebut. Yang keempat, itu sebagai perbaikan dan persatuan di tubuh kaum muslimin sehingga kaum muslimin itu bisa bersatu untuk memerangi orang umat Kristiani yang terjadinya pada perang salib tersebut. Terus yang selanjutnya, umat Islam bisa menaklukkan Baitul Maqdis, itu adalah sebuah kemenangan yang sempurna tanpa terlalu banyak darah yang tumpah terhadap umat-umat muslim. Mungkin itu saja hikmahnya daripada perang salib tersebut. Baik, terima kasih Pak Adib sudah memberikan tambahan beberapa poin terkait hikmah dari peristiwa perang salib tersebut, ya. Kami kembalikan kepada Bapak Hasyim Ja'far. Pak Hasyim, kami minta tanggapan serta respon dari jawaban dari penyaji materi pada siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Mas Abror dan Mas Adib. Ada beberapa hal terkait dengan manajemen pendidikan yang bisa kita ambil pelajaran.
Mungkin juga dari rekan-rekan mungkin ada yang ingin menambahkan atau punya pandangan lain terkait dengan nilai-nilai yang bisa kita jadikan, yang bisa kita ambil pelajaran, terutama dari spek manajemennya. Karena walaupun spek manajemen itu kan luas, terkait dengan perang salib ini tentu banyak hal yang perlu kita ambil pelajaran-pelajaran penting dari sebuah pengelolaan atau sebuah manajemen yang bisa kita ambil untuk dijadikan sebagai prinsip dalam manajemen pendidikan. Mungkin ada rekan-rekan mungkin yang ingin berpandangan lain, kami kembalikan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasimi Ja'far atas umpan baliknya dari jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Abra dan Pak Adib. Jadi saya menambahkan sedikit untuk hikmah dari perang salib ini, salah satunya ya yang bisa kita ambil untuk bisa kita jadikan pengetahuan kita bahwasanya pada perang salib ini kaum muslimin itu sabar. Sabar dalam artian mereka melalui proses-proses itu kan sangat lama gitu kan. Jadi mereka nggak gerusah-gerusuh gitu, tergesa-gesa gitu kan. Nah, itu juga menjadi syarat mutlak kemenangan kaum muslimin pada peristiwa perang salib ini. Jadi di situ ada perencanaan gitu kan. Kemudian ada persiapannya dulu gitu kan. Kemudian persiapan, kemudian perencanaan, kemudian terjadi peperangan. Itu kan juga membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kita nggak sabar, pengennya hari ini kita siapkan, hari ini kita rencanakan, kemudian segera kita tindak lanjuti, tidak ada pemikiran lebih lanjut terkait persiapan dan perencanaan kita kira-kira sudah matang belum, langsung aja dilaksanakan, itu kan kurang baik juga ya kan. Tapi perlu kita adanya kesabaran. Kita bisa menjaga ataupun mengontrol ego-ego kita dalam setiap perencanaan serta agenda-agenda yang akan kita laksanakan. Jadi itu juga poin penting bagi kita sebagai nanti apabila kita sebagai manajemen atau manajer di sebuah lembaga pendidikan. Kita juga harus memiliki ataupun memupuk sifat sabar kita untuk di lembaga pendidikan. Itu satu hikmah, satu poin penting di peristiwa perang salib ini yang bisa kita ambil hikmahnya juga. Pastinya memang kalau kita semua itu sudah memiliki akan sifat sabar itu ya kan. Memiliki sifat sabar itu. Tinggal bagaimana kita mengontrolnya, bagaimana kita mengaturnya kesabaran. Karena memang kita nggak bisa pungkiri, kadang kita ada masanya, ada waktunya nggak sabaran gitu kan. Tapi ada waktunya kita sabar gitu kan. Nah itu. Jadi kita bisa memposisikan diri kita kapan kita harus sabar, kapan kita harus cepat-cepat gitu kan. Itu dari saya, mungkin dari rekan yang lain jika ada yang ingin menambahkan yang lebih bisa ataupun sudah membaca-baca terkait perang salib ini, karena perang salib ini kan dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Hikmah yang bisa diambil kalau saya mau melempar ataupun meminta pandangan dari rekan-rekan kita, ini masih off cam Pak, jadinya saya agak sedikit ini bingung yang mana yang ingin saya mintai pandangan terkait hal ini. Saya mau minta pandangan dari Bu Wahyu Isnaini terkait perang salib ini, masih off cam. Saya tidak tahu apa Ibu Wahyu ada di situ atau tidak. Saya mau minta pandangan dari Bu Eza Fatmatus Saruroh, pun tidak tersambung karena sedang off cam. Saya tidak tahu Ibu ada sedang berada di tempat yang nyaman atau sedang berada ya di tempat yang kurang nyaman sehingga beliau off cam. Jadi untuk pandangannya itu Pak Hasimi menambahkan sedikit. Oke, Kami minta baik. pendapat dari Pak Hasimi. Nampaknya agak susah juga kita nih ya. Banyak yang tidur nampaknya nih. Jadi, kita Ya. untuk bagaimana Bu Eza?
Saya sebenarnya mau nanya aja sih Pak, nggak mau nambahin. Oh, Mulai. baik. Mulai itu. Ya, tidak apa-apa ya. Nanti kita jadikan bahan evaluasi nih Pak Asimi, besok ketika offline itu kan bisa kita bicarakan terkait hal ini. Sementara itu ya Pak Asimi ya, kita kita apa hikmah yang bisa kita ambil tadi memang ada beberapa poin ya kan? Siap. Itu yang perlu kita persiapkan sebagai tambahan pengetahuan kita bahwasanya memang persiapan, perencanaan, kemudian action itu tahapan-tahapan seperti itu tetap dilakukan dan itu hikmah besar yang bisa kita ambil dari peristiwa Perang Salib ini gitu kan. Jangan sampai kebalik-balik kita eksekusi dulu baru baru kita rencanakan, nggak mungkin ya kan. Tuh. Baik, terima kasih Pak Hasimi telah memberikan pertanyaan untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini dan memberikan feedback atas jawaban dari Pak Abrar dan Pak Adib. Terima kasih kami ucapkan. Mohon untuk on cam terus Pak, biar diskusi kita bisa sini untuk minta-minta pandangan di sepatah dua patah kata lah gitu kan. Biar biar bisa berjalan diskusi kita menjaga marwah kelas kita karena kelas kita memang sudah dicap untuk tetap eksis setiap diskusi, jadi mari kita pertahankan. Karena ketika mendapatkan itu lebih mudah, susah untuk mempertahankan itu. Memang itu hukum alam seperti itu ya kan. Tapi mari kita usaha untuk bisa mempertahankan posisi kita sebagai kelas yang aktif dalam diskusi online ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk sesi berikutnya kami persilahkan. Yuk, ada Ibu Eza Fatmatus Saruroh yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama di ruangan ini. Kami persilakan Bu Eza Fatmatus Saruroh terkait perang salib ini untuk pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya dan terima kasih kepada Pak Adib dan Pak Abel yang sudah memberikan materi. Pak, izin bertanya, izin juga Bu Dokter untuk bertanya. Jadi kan perang salib ini kan terjadi kan di Eropa, sebagaimana umat Kristen itu menyerang Islam ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan itu adalah kan waktu itu kan zaman pada saat itu kan Kristen itu kan masih ada 3 ya Pak, Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Jadi maksudnya ketika perang salib ini golongan mana yang sangat berperan gitu, maksudnya dari Kristen golongan mana, apakah Ortodoks, apakah Protestan ataupun Katolik gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Eza Fatmatus Saruroh, pertanyaan yang cukup baik untuk kita diskusikan dan saya rasa Pak Adib juga sudah apa ya di luar kepala lah ini ya terkait perang salib ini. Iya kan, mudah-mudahan di luar kepalanya ini nggak lupa gitu kan. Emang udah hafal sekali terkait ini. Jadi keislaman itu nanti mana yang lebih berperan terkait perang salib ini di peristiwa perang salib ini. Pak Abrar, saya harap jangan tinggalkan studionya karena kami melihat hanya ruang angkasa saja untuk di ruangan Pak Abrar. Karena di situ ada Pak Adib siap menjawab Pak. Apa kita dari Pak Abro dulu untuk menjawab dari pertanyaan Bu Eza? Kami persilahkan, kami berikan waktu kepada pemateri. Pak Abro, minta jawaban dari pertanyaan Bu Eza tadi, Pak Abro, kami persilahkan Pak. Apa pertanyaannya tadi Pak? Silakan Pak Abrar. Maaf, apa pertanyaan tadi apa Pak? Loh. Pertanyaannya kurang jelas tadi Pak Abrar. Kalau kurang jelas kita tanyakan ke Bu Eza inti dari pertanyaannya. Bab saya sambil rapat sama guru misalnya. Oh ya, Bu Eza, inti pertanyaan Bu Eza. Jadi kan Pak, Kristen itu kan di Eropa terkhususnya kan pasti ada itu kan ada 3 golongan ya Pak ya, Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Jadi pada perang salib ini golongan mana yang sangat berperang, maksudnya kayak yang menjadi pemimpin dalam perang ini gitu? Apakah masih ada di golongan tersebut atau bagaimana? Cukup jelas Pak Abrar? Pak Abrar? Cukup jelas Pak Abrar? Bisa mendengar suara saya? Sepertinya terputus Pak Abrar koneksi dengan diskusi kita. Pak Adib masih sambung. Kami persilakan Pak untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Eza. Ya mungkin bisa sedikit lah menjawab.
yang bisa dalam peperangan umat Islam dan umat Kristiani itu, dalam perang salib itu Kristennya itu masih satu, Pak ya, belum terpecah belah, karena terpecah belahnya itu di tahun 1517 kalau salah, 1517, dan ada Protestan. Kalau di tahun 1054 itu kan perang salib ini tahun 1000 sampai 1200 ya. Nah, kalau perang salibnya itu tahun 1000 sampai 1200 itu belum ada perpecahan di umat Kristiani. Tapi kalau di dalam umat Islam itu sudah ada perpecahan. Cukup Pak Adib? Pak Adib? Kok langsung diem? Jaringan mungkin, Pak. Martin Luther kalau Kristen. Oh iya. Iya. Masih ada yang namanya tadi Protestan, Katolik, dan Ortodok ya. Iya, Ortodok Pak. ya. Nah, kalau tahun 1000 tuh Kristiani saja, kalau Katolik nggak ada gitu, Bu. Ya, sudah terpecah belah, cuman ada Kristen sama Katolik saja. Kalau Protestan sama Ortodok itu belum ada. Tapi yang perang itu adalah umat Kristiani gitu, Bu. Umat Kristiani. Dan sedangkan Islamnya itu saya tidak tahu Islam yang mana, apa Islam Syiah atau Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam Khawarij atau Islam apa, nggak tahu saya ya. Soalnya itu pada umat zamannya Bani Umayyah ya. Pada zaman Bani Umayyah. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Adib. Kami kembalikan ke Ibu Eza Fatmata Sarorah. Bagaimana Bu? Baik, Pak. Jawabannya sudah menjurus? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Sudah cukup jelas ya? Ya, karena Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas. makasih, Pak. Baik, sama-sama Bu Eza berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan. Selanjutnya, dari rekan-rekan yang ingin bertanya kembali di sesi yang ketiga ini, kami persilahkan. Ada Bu Wahyu yang sudah on cam. Jikalau ingin bertanya terkait perang salib ini, atau saya sudah mengetahui terkait perang salib ini. Jadi saya nggak ada yang perlu ditanyakan, saya malah ingin menambahkan jawaban-jawaban dari rekan-rekan pemateri. Ada yang ingin ditanyakan Bu Wahyu? Iya Pak, terima kasih. Izin mau bertanya ya. Oh, silakan. Ya. Silakan. Perang salib ini kan lebih dikenal ini ya, perebutan kota suci yang dianggap suci bagi umat Islam juga dianggap suci bagi umat Kristiani, yaitu Baitul Maqdis. Bahkan sampai sekarang pun Baitul Maqdis itu kan masih jadi daerah yang konflik ya. Saya mau tanya ini aja, ada nggak sih peninggalan sejarah dari perang salib yang saat ini bisa kita lihat gitu Pak, yang bisa kita jadikan bukti bahwa perang salib di zaman itu benar-benar ada gitu Pak, terjadi 2 abad tuh, 200 tahun, lama sekali ya. Baik, terima kasih Bu Wahyu, cukup ya pertanyaannya. Saya rasa dari pemateri juga sudah menangkap peninggalan-peninggalan dari peristiwa perang salib di zamannya. Itu kira-kira apa yang bisa kita lihat saat ini ya kan? Kita agak mengulur dulu biar Pak Adib dan Pak Aber ini bisa mempersiapkan jawaban pamungkasnya gitu kan. Nah, siapa tahu kita bisa kan melihat, oh ternyata ada di sekitar kita peninggalannya. Oh ternyata ada di daerah kita peninggalan-peninggalan dari peristiwa perang salib itu ya. Bagaimana Pak Adib yang sudah on cam, udah siap untuk menjawab pertanyaan dari Bu Wahyu? Lanjut ke lain aja dulu Pak. Baik, ya. Jadi dari Pak Adib juga masih ingin ini ya memberikan ataupun mempersiapkan jawaban-jawaban yang bagus, yang baik, yang nantinya akan kita dengarkan bersama dan kita simak bersama terkait dengan peninggalan. Bertanya Ya apa? Pak Asimi, ada Mohon yang ingin disampaikan Pak? Mohon izin menambah pertanyaan. Oh, menambah pertanyaan. Subhanallah, Pak Asimi sangat ini ya, inovasi. Jadi bisa menambah dan mengembangkan sebuah pertanyaan. Kami persilakan Pak Asimi untuk menambahkan pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Supaya menambah kebingungan Mas Adik ya. Jadi saya ingin menambah pertanyaan.
Jadi ada dua pertanyaan ya. Pertama, akhir dari cerita perang salib ini seperti apa ya? Akhir dari perang salib ini, ketika terjadi perang salib tentu setiap peristiwa perang itu tentu akan mengalami yang namanya perubahan transisi ya. Maksudnya transisi ini kan ada peralihan. Setelah terjadi perang salib, bagaimana situasi peradaban, sejarah peradaban yang terjadi pada saat itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kenapa memang perang salib ini disebut dengan perang salib? Atau memang dari orang-orangnya, kemudian atau dari yang memusuhi itu adalah, yang akan memusuhi itu adalah orang Islam yang memusuhi orang yang beragama Nasrani, atau seperti apa? Kemudian yang ketiga, dalam perang salib ini, dari mana sisi-sisi kelemahan dari orang Islam pada saat terjadinya perang salib ini? Kami rasa itu 3 pertanyaan ya, arti 4 pertanyaan sama Bu Wahyu tadi. Mungkin bisa didiskusi oleh Mas Abro dan Mas Adib, menunggu pertanyaan dari berikutnya. Kami rasa itu 4 pertanyaan ya, kalau bisa dirinci-rinci. Ini pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kami rasa itu yang perlu yang kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan Pak Asimi. Tidak ada dendam di antara kita ya. Karena kita niatnya untuk menghidupkan diskusi terkait ini, terkait materi ini. Nanti sekiranya dari materi belum bisa memberikan secara rinci jawaban, dan mari kita diskusikan bersama. Bahkan yang on cam ini cuma sedikit, jadi saya mau minta pandangan dari teman-teman pun masih mengalami kesulitan. Tapi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Wahyu terkait peninggalan-peninggalan sejarah terkait peninggalan di peristiwa perang salib tadi, saya rasa Pak Adib juga sudah mempersiapkan itu. Nanti dilanjutkan oleh pertanyaan berikutnya dari Pak Asimi, bagaimana akhir cerita dari perang salib ini? Kemudian kenapa disebut perang salib? Ya kan? Apakah perangnya pakai salib? Ya kan? Atau ada momen-momen tertentu yang dikhususkan harus pakai salib? Dan selanjutnya pertanyaan itu kelemahan Muslim, ya kan, orang Islam pada saat itu, kelemahannya itu di mana pada peristiwa perang salib ini. Nah, kali ini sudah disiapkan jawaban-jawaban pamungkasnya dari Pak Adib maupun Bapak Muhammad Abror. Kami persilahkan Bapak Adib Mubarak untuk bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Dika. Untuk peninggalan sejarah daripada perang salib ini cukup banyak ya. Tapi saya bisa hanya memaparkan sedikit saja, karena perang salib ini ada yang namanya perang salib pertama sampai perang salib yang ke-9. Jadi peninggalannya adalah Kastil Karak ya. Kastil Karak ini ada di daerah Eropa. Saya tidak tahu di mananya. Terus yang kedua, saya pernah ke Mesir kemarin. Itu ada yang namanya Citadel. Citadel itu peninggalan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi itu masjid itu dinamakan dengan Citadel. Di situ adalah peninggalan sejarah bahwasanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini sebagai pahlawan daripada terjadinya perang salib orang umat Kristiani. Itu saja yang bisa saya paparkan terhadap sejarahnya. Dan Citadel itu masih ada sampai sekarang dan masih dipakai di Mesir, itu masih dipakai dalam sholat Jumat dan sholat-sholat biasanya. Terima kasih. Tambang sedikit Pak. Baik, silakan Pak Abror menambahkan. Pak, maaf tadi Pak ya, kamera HP-nya nge-lag. Siap, Kemudian kami sudah memaafkan sebelum Pak Abror. Ya. Lanjutkan Pak. Pak Hasimi, pertanyaannya ending dari perang salib itu ialah akhirnya itu perang salib, yaitu
Suaranya yang hilang, dimenangkan Pak oleh Abrar. Islam. Ya, halo, cek. Yaitu dimenangkan oleh umat Islam akhirnya. Ya, memang perang salib ini ada 9 memang betul ya, 9 periode. Yang pertama, Islam itu memang awalnya kalah. Yang pertama, umat Islam itu kalah. Ya. Kemudian yang dipelopori Salahuddin Al-Ayyubi atau pendirian dinasti Ayyubiyah di Mesir. Kemudian apalagi tuh, dan tentunya orang-orang Kristen itu untuk mengambil tujuannya berperang dengan umat Islam, yaitu untuk mengambil kota suci, yaitu disebut kota Yerusalem atau sekarang yang disebut dengan Palestina untuk diambil oleh orang-orang Israel begitu. Dan itu pun juga terjadi hampir kurang lebih 2 abad. Dan ending akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Itu aja Pak Hasimi. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Adib dan Pak Abror atas jawabannya. Kami kembalikan ke Bu Wahyu, penanya pertama terkait peninggalan tadi. Udah dapat belum, Bu? Jawaban dari pertanyaan Bu Wahyu? Iya, terima kasih Pak Dika atas kesempatannya. Dari yang dijelaskan Pak Adib tadi, Pak Adib menyampaikan bahwa ada banyak ya peninggalan dari perang salib ini. 2 diantaranya juga sudah disebutkan, ada Masjid Citadel dan juga apa tadi ya Pak Adib? Mohon maaf saya lupa satunya. Kastil Karak. Kastil Sikarai. Jadi cukup Pak. Mungkin nanti saya bisa gali lagi informasi lainnya. 2 gambaran ini saja buat saya sudah cukup, lebih dari cukup Pak. Terima kasih. Izin Pak, saya mau coba menjawab pertanyaan Hasimi yang kedua tentang kenapa disebut perang salib. Baik, silakan Pak. Silakan Bu Wahyu jika ingin mencoba untuk menjawab ataupun menambahkan. Iya, ini seingat saya ya, kenapa perang salib ini disebut perang salib karena umat Kristiani pada saat itu ketika pergi berperang mereka diwajibkan untuk mengenakan atribut yang memiliki lambang salib, entah itu di perahunya diberi logo salib, kemudian benderanya ada salibnya atau memakai kalung yang ada liontin salibnya. Jadi memang umat Kristiani kan menggunakan atribut yang berbentuk salib. Maka dari itu perang ini disebut dengan perang salib. Itu Pak dari saya, kalau mungkin bisa oleh pemateri. Terima kasih. Izin menambahkan juga kepada jawaban Pak Hasimi. Benar apa yang dikatakan Ibu Wahyu, bahwasanya perang salib itu dinamakan perang salib dikarenakan atribut dari pedangnya, bajunya yang dipakai itu menggunakan lambang salib. Sama sepertinya Rasulullah SAW atau khalifah-khalifah ketika perang menggunakan panji 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Sedangkan kalau yang namanya perang-perang yang ada khalifah, ada namanya perang Jamal, itu kan menggunakan unta. Kenapa disebut perang Jamal? Menggunakan unta. Sama seperti perang salib. Kenapa dia dinamakan perang salib? Karena semuanya itu menggunakan salib. Bahwasanya menunjukkan bahwasanya dia adalah umat Kristiani gitu. Terus perang salib ini berakhir gimana? Perang salib ini berakhir dimenangkan oleh umat Islam, ya, dimenangkan oleh umat Islam. Tapi sampai sekarang bisa dibilang perang di Yerusalem itu masih terjadi, tapi bukan disamakan dengan perang salib. Orang-orang Yahudi yang sekarang memerangi oleh orang-orang Palestina. Dulu Israel, Palestina, Yordania, dan Lebanon itu kan punya Islam semua. Orang Yahudi itu tidak mempunyai apa-apa. Akhirnya orang Islam, ya karena kasihan dengan orang Yahudi tadi, dipelihara lah orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi berkhianat, bekerja sama dengan orang Kristen. Karena orang Kristen ini kan benci dengan Islam karena apa yang terjadi pada perang salib. Akhirnya
bisa merebut Israel itu akhirnya dijatuhkan kepada tanah Israel itu kepada umat Kristiani, dan akhirnya Yahudi berkhianat kepada orang Kristen. Akhirnya Israel itu punya oleh orang-orang Yahudi. Maka dari itu Yahudi ini dimusuhi oleh umat Kristiani dan umat Islam. Orang Kristen sekarang benci sekarang sama orang Yahudi, Yahudi pun benci juga sama orang Kristiani. Dulu dia ini berteman, umat Kristiani sama orang Yahudi ini. Tapi ketika dia sudah merebut seluruhnya itu, akhirnya dia semuanya menjadi musuh. Sebenarnya musuh daripada Islam itu tersendiri adalah orang-orang Yahudi. Tapi karena nggak tahu di mana ya, saya melihat di fakta secara langsung maupun di lapangan, umat Islam sama umat Kristiani itu kadang berteman ya, kadang berteman. Tapi di balik itu ada juga yang benci dengan umat Islam. Tapi itu Kristiani-Kristiani yang Eropa. Itu bisa disebut dengan namanya Kristiani Ortodoks ya. Umat Kristen Ortodoks ini hati-hati ya, karena sudah pakaiannya itu sama seperti Islam. Ada yang pakai mukena lah ya gitu ya. Mukena sama seperti Islam, pakai songkok, ya bisa pakai pakaian Islam lah, Al-Qur'annya juga ada. Nah, ini yang bahaya itu adalah umat Kristiani Ortodok. Jadi perang salib itu dimenangi oleh umat Islam dan tidak terlepas dengan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya paparkan. Terima kasih Pak Adib atas jawaban dari pertanyaan Pak Hasimi tadi. Kami kembalikan kepada Pak Hasimi. Pak Hasimi bisa on cam untuk menanggapi jawaban dari Pak Adib, Pak Abror, dan tambahan dari Bu Wahyu tadi. Baik, persilakan Pak Hasimi. Pertanyaan mana yang belum terjawab secara rinci dari pertanyaan-pertanyaan Pak Hasimi yang Bapak sampaikan tadi? Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kemudian nampaknya tadi ada pertanyaan yang belum nampaknya tersentuh oleh pemakalah mungkin dari rekan-rekan. Itu terkait dengan kalau disampaikan oleh Mas Adib dan Mas Abror tadi, perang salib itu kan ada beberapa kali pernah menang dan pernah kalah tadi ya, Mas Abror sampaikan tadi. Tentunya yang ingin kami belum dapatkan terkait dengan penjelasan itu mengapa, apa yang menyebabkan, apa dari sisi-sisi kelemahan orang Islam itu ketika terjadinya perang salib. Itu belum disampaikan oleh rekan-rekan baik dari makalah maupun dari yang lain. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Pak Hasimi atas feedback-nya. Sudah didapat ya poin pertanyaan dari Pak Hasimi, Pak Abror maupun Pak Adib. Satu mungkin pertanyaan yang belum dijelaskan. Izin menjawab Pak Dika. Silakan Pak Adib. Ya, mungkin yang disebut dengan awal kekalahan daripada awal kekalahan itu bukan berarti kalah ya. Awal kekalahan itu berarti sebuah kemenangan bagi umat Islam. Karena kekalahan yang diberikan oleh umat Kristen terhadap umat Islam itu karena umat Islam ini menghadapi kepurukan terhadap faktor ekonomi, politik, dan sehingga militernya itu melemah, tidak bisa melawan perang salib yang militernya sangat banyak sekali, dan itu pun tergantung kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang memenangkan yang terakhir kali terhadap umat Islam, terhadap umat Kristiani oleh orang Islam itu adalah pemimpinnya Sultan Al-Ayyubi tadi yang memenangkan, karena bahasanya Sultan Al-Ayyubi ini bisa disebut dengan orang yang paling pintar ya, dan bisa menyusun strategi sehingga bisa mengalahkan perang salib itu, walaupun militernya itu tidak terlalu banyak, tapi dia bisa mengalahkan, saking pintarnya bisa mengalahkan orang-orang Kristiani tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kalau kalah itu bukan berarti kalah Pak, tapi bisa jadi itu sebagai kekuatan untuk menyusun strategi. Maka bisa yang dibilang dengan Pak Dika tadi, yaitu dengan adanya sabar. Dia belum memerlukan namanya perencanaan,
memerlukan dan persiapan yang matang sehingga bisa memenangkan perang salib tersebut. Cukup Pak Adib? Baik, Cukup, Pak. baik, terima kasih. Dari Pak Abrar, ada tambahan Pak Abrar? Ada tambahan terkait pertanyaan dari Pak Hasimi? Pak Abrar ada tambahan jawaban? Atau cukup dari Pak Adib? Cukup ya? Dari Pak Abrar ya? Nambah sedikit Pak. Oh, silakan kalau ingin menambahkan Pak Abrar. Karena kekalahan pertama umat Islam di perang salib yaitu karena meninggalnya pemimpin tertinggi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Maka pada saat itu umat Islam itu menjadi lemah sebab meninggalnya pemimpin tertinggi yaitu kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian terjadinya perpecahan setelah meninggalnya beliau, kemudian terjadi perpecahan pada kepemimpinan itu. Dan juga umat Islam itu ada yang meninggalkan ajaran Islam. Kemudian tidak ada tokoh untuk pemersatu antara umat Islam. Maka itu umat Islam pada saat itu kalah sebab meninggalnya kepemimpinan tertingginya, kemudian ada yang meninggalkan agama Islam, dan juga banyak paceklik pada agama tersebut. Itu aja Pak dulu. Baik, terima kasih Pak Abrar atas tambahan jawabannya. Kami rasa cukup jelas tadi ya jawaban serta uraian jawaban dari Pak Adib maupun Pak Abrar terkait pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Hasimi Ja'far. Sudah cukup jelas ya Pak Hasimi Ja'far ya? Baik, cukup sayang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasimi Ja'far dari jauh-jauh dari Kerinci sana untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Dari rekan-rekan ingin menambahkan, Bu Musriah, ada yang ditambahkan Bu terkait materi ini? Ada unek-unek yang ingin ditanyakan? Sebelum saya serahkan waktunya kepada Ibu Dokter. Saya rasa cukup. Bu Musriah juga belum respon. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa cukup pertanyaan-pertanyaan serta uraian materi terkait Pak, perang sebagai salib. saran saja. Boleh, silakan Pak Adib jika ingin memberikan saran. Saran saja, kalau misalnya ada teman-teman sekalian ada di sekitar sana, umat-umat Kristiani, jangan sesekali menceritakan tentang perang salib ya. Nanti dia bisa marah ya. Oh iya, Karena seperti itu ya Pak. Oh. karena perang salib ini sebagai sejarah kemarahan umat Kristiani terhadap umat Islam. Ya. Baik. Saran yang cukup baik ya. Saya sebelumnya juga belum pernah tahu. Takutnya nanti saya langsung menanyakan langsung gitu sama. Tapi karena udah ada himbauan seperti ini, jadi saya nggak jadi tanya gitu kan. Mungkin mereka mungkin yang lebih tahu gitu kan. Makanya saya tanya ke ahlinya. Ternyata salah. Baik, terima kasih Pak Adib. Jadi pesan dari Pak Adib, jangan sampai kita membahas terkait perang salib ini kepada umat-umat sahabat kita, umat-umat kita Kristiani. Kita cukup di ruang diskusi ini saja untuk pembahasan perang salib ini. Bapak Ibu yang saya hormati, cukup luar biasa penyampaian materi kita pada siang hari ini dibuka oleh kelompok 1 terkait perang salib. Saya rasa cukup jelas penyajiannya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan diberikan kepada kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Ibu Dr. Ramlah terkait tampilan dari diskusi kita siang hari ini. Ibu Dokter, mohon izin untuk memberikan masukan apabila ada hal-hal terkait materi tadi yang masih kurang lurus, masih ada yang rumpang ataupun banyak kesalahan kekeliruan. Kami mohon sumbangsi saran serta masukan terkait materi ini, Bu. Kami persilahkan, Bu. Terima kasih. Sudah kayaknya paham semua tentang perang salib. Nah, diskusinya Alhamdulillah. alot ya.
Nah, perang salib ini adalah perang terutama ya, tentang Palestina itu ya. Faktor agama. Sejak dinasti Bani Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah di Baitul Maqdis. Karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit kaum Kristen untuk melaksanakan ibadah di Baitul Maqdis. Kemudian bahkan mereka yang pulang berziarah sering mengeluh karena mendapat perlakuan jelek dari orang Saljuk yang fanatik. Umat Kristen merasa diperlakukan oleh penguasa Bani dinasti Saljuk ini sangat berbeda dari para penguasa Islam lain yang pernah menguasai Baitul Maqdis sebelumnya. Jadi di situ ya, karena umat Islam dulu kiblatnya ke situ, ya. Kemudian orang Kristen sejarahnya ya di situ, jadi sama-sama sama-sama ingin menguasai ya, sama-sama merupakan ya menganggap maksudnya Kristen dia berhak memiliki, Islam juga berhak memiliki, karena umat Islam pernah berkiblat ke Baitul Maqdis, kemudian baru dialihkan ke Ka'bah. Nah ini perebutan sampai sekarang, tidak selesai-selesainya ya, tidak selesai-selesainya perebutan antara Kristen dan umat Islam. Makanya ini sampai hari kiamat, tidak reda-reda itu. Jadi dengan ketidaknyamanan pihak Kristen yang melakukan ibadah situ, maka timbul rasa sakit, rasa dendam, ya, mengadu ke sana ke sini sehingga panas ya Kristen. Nah, itu penyebab pertama. Penyebab kedua, faktor politik ya. Kekalahan Bizantium sejak 330 disebut Konstantinopel, Istanbul, Turki ya. Di Manzikat, wilayah Armenia pada tahun 1071 dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius I, Kaisar Konstantinopel, untuk meminta bantuan kepada Paus Urban II. Nah, yang menjadi paus waktu itu, yang menjadi paus antara tahun 1808 sampai tahun 1909 Masehi. Nah, mereka ini berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah pendudukan dinasti Bani Saljuk. Kemudian Paus Urban II bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma, dan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Pada waktu itu pengaruh Paus ini sangat besar terhadap raja yang berada di bawah kekuasaannya. Kemudian ia dapat menjatuhkan sanksi kepada raja yang membangkang terhadap perintah Paus dengan mencopot pengakuannya sebagai raja. Selanjutnya,
Di pihak lainnya, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil bagian dalam perang salib. Melemah kan berdirinya dinasti kecil itu ya. Kenapa berdirinya dinasti kecil? Karena dinasti besar sudah mulai pudar ya, seperti Abbasiyah. Nah, kemudian ada yang Fatimiyah kemarin. Nah, ketika itu dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan. Dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Situasi semakin bertambah parah karena adanya pertentangan segitiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir dengan Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan Amir Umayyah di Cordoba, Spanyol, yang memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Jadi ada 3 wilayah ini, Mesir, Baghdad, dan Cordoba. Ya, pinginnya mereka itu satu saja khalifah, tapi tidak bisa ya. Nah itu. Nah, dengan melemahnya kekuasaan Islam, situasi yang demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. Jadi dengan melemahnya dinasti-dinasti Islam tadi membuat pihak Kristen bangkit kembali. Itu faktor pertama, faktor politik. Politik kalangan umat Islam, kekuasaan Islam sudah melemah. Kemudian faktor penyebab terjadinya perang salib yaitu faktor ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Mereka ada yang rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud menyediakan kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan mereka. Apabila perang salib nanti menang, mereka memberi dana ya, mereka bersedia memberi dana asalkan perang salib bisa menang. Kemudian dari tingkat sosial masyarakat Eropa waktu itu, ada 3 kelompok. Pertama kaum gereja, yang kedua kaum bangsawan atau kesatria, dan rakyat jelata. Nah, meskipun masyarakat Eropa ini mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini adalah rakyat jelata, rakyat yang paling rendah. Nah, rakyat jelata ini sering tertindas oleh penguasa Kristennya dan terhina. Mereka harus tunduk kepada para tuan tanah yang sering bertindak semena-mena dan dibebani sebagai berbagai pajak dan peraturan lainnya.
Nah, dengan adanya situasi ini, mereka ini tertindas. Ketika itu tertindas oleh pihak-pihak gereja, ya maksudnya. Nah, mereka ini, kaum rakyat jelata ini, seandainya perang salib ini menang, nah, mereka mungkin bisa dibebaskan. Nah, jadi ada harapan-harapan dari kaum rakyat jelata Eropa. Nah, mereka menyambut seruan itu, seruan perang, secara spontan dengan melibatkan diri dalam perang salib. Nah, selain itu juga, masyarakat Eropa ini memberlakukan diskriminasi terhadap rakyat jelata, di mana saat itu berlaku hukum waris yang menetapkan bahwa hanya anak tertua yang berhak menerima harta warisan. Apabila anak tertua meninggal, harta warisan harus diserahkan kepada gereja. Nah, itu tertindas masyarakat ya. Nah, ini menyebabkan populasi orang miskin semakin meningkat. Akibatnya anak-anak orang miskin sebagai konsekuensi hukumnya waris, mereka saat itu beramai-ramai untuk mengikuti perang salib agar keputusan Raja Eropa ini bisa hilang. Nah, jadi kehidupan mereka bisa bebas. Nah, itu dari faktor ekonomi. Ya, kalau yang Islam tidak seperti itu kepemimpinannya ya. Yang Islam, apalagi di Timur Tengah, ya sesuai dengan prinsip Islam. Waktu orang Islam banyak dibantai di perang salib, kemudian orang salib ada perjanjian yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin tidak membantai orang Kristen, anak-anak Kristen. Pernah juga wacana itu dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi supaya mereka itu membayar pajak, supaya anak Kristen yang berkunjung ke Palestina, Baitul Maqdis itu ditawan, disuruh membayar. Nah, tapi kan tidak demikian kejadiannya oleh sang khalifah. Jadi bukan sang khalifah ya, oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu contohnya dari kepemimpinan Islam ya. Tapi kalau orang yang Kristen ya seperti itu. Nah, itu salah satu penyebabnya ya. Nah, kalau kita kembali kepada periodisasi perang salib, tadi sudah dijelaskan oleh pemekalah. Ada periode pertama, kemudian ada periode kedua. Pada periode kedua ini jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin. Sehingga tentara salib itu sangat terpukul. Mereka menyusun rencana balasan orang Kristen. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman. Kemudian dipimpin juga oleh Richard de Lionheart, ya, Raja Inggris. Dan Philip Augustus, Raja Prancis. Pasukan ini bergerak pada tahun 1189 Masehi. Meskipun mendapat tantangan berat dari Salahuddin Al-Ayyubi, akan tetapi mereka menjadikan ibu kota kerajaan Latin. Tetapi mereka tidak berhasil merebut Palestina. Pada tanggal 2 November tahun 1189
192 Masehi, dibuatlah perjanjian antara tentara salib dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang disebut dengan Sulh Ar-Ramlah. Kok nama ibu ada di sini ya? Di dalam perang salib ini. Iya Bu, ternyata ya ada nama Bu Ibu namanya tercantum. Sulhul itu kan perdamaian kan? Oh iya betul. Sulh itu kan perjanjian. Mm-mm. Nah, Aramlah itu mungkin di tempatnya ya. Nama ibu kok ada di sini. Sungguh ada ya. Iya Bu, saya pun kaget tadi loh, kok ada nama ibu ini. Keren mengejutkan ya. Referensi mengejutkan. Betul sekali. Tapi kan nama Ramlah kan salah satu istri Rasulullah yang bernama, kalau istri Rasulullah itu Aisyatun, Hafsatun, Saudah, Safiyatun, Maimunatun, Waramlah. Nah, jadi Ramlah itu ditukar dengan nama apa ya, salah satu istri Nabi itu. Dia namanya Ramlah, tapi bukan panggilannya bukan Ramlah gitu. Tapi ibu sendiri, nama ibu artinya pasir gitu. Ya. Ramlah binti Abu Sufyan itu bukan Bu? Hindun bin Utbah ya, binti Abu Putri Sufyan. Abu Sufyan. Putri Abu Sufyan. Yang nikahnya disaksikan Raja Habasyah itu. Namanya Ramlah. Iya. Saya lupa nama tuh. Itu termasyhur juga ya Bu ya nama ibu ini. Di iya. peristiwa perang salib pun ada di Enggak masyhur seperti itu ya. Mungkin ini perjanjian ini mungkin Ramlah itu ada yang tulisannya di Ramallah gitu. Ada juga di Ramallah itu jadi suatu tempat di Ramallah. Mungkin apa orang ini yang salah ketik ya. Saya baru ini terbaca nama ibu. Saya rasa enggak lah Bu. Yang diketahui itu Ramallah gitu nah. Ya. Nah, terserah situ ya. Iya. Iya. Nah, dalam perjanjian itu disebut bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Nah, itu baiknya orang Islam ya. Tidak lama kemudian setelah perjanjian itu disepakati, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia. Nah, itu pendek pula umurnya ya. Nah, jadi istilahnya perang salib ini boleh dikatakan Kristen jatuh bangun, Islam jatuh bangun. Tidak, betul. Kan? Jatuh bangun aku mengejarmu kan? Malah jadi lagu. Kejar kita yang itu menguasai Baitul Maqdis. Orang Islam, orang Kristen juga ingin menguasai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, betul. Jadi katanya pada intinya yang penyebab yang paling inti itu adalah perebutan masalah agama itu tadi. Jadi kemenangannya itu siapa itu Bu? Belum ada ya sampai sekarang ya? Kemenangan perang salib. Iya betul. Ini disebutkan bahwa kemenangan ya, kekalahan umat Islam ya. Kekuasaan tentara salib Yerusalem dikuasai oleh Kristen itu pada tahun 1244 Masehi. Setelah itu dikuasai Yerusalem direbut oleh Malik Shah Soleh Najamuddin Al-Ayyubi, keturunan Salahuddin Al-Ayyubi, atas bantuan pasukan Turki Khawarizmi yang berhasil melarikan diri dari kekuasaan Genghis Khan. Dengan direbutnya kota Yerusalem oleh Malik as-Soleh, pasukan salib kembali menyusun
penyerangan terhadap wilayah. Sudah dikuasai, sudah tuh terjadi lagi perebutan pula lagi ya, makanya jatuh bangun. Ketika pasukan Louis IX bergerak menuju ke Kairo melalui jalur Sungai Nil, mereka mengalami kesulitan lantaran arus sungai mencapai ketinggian dan mereka juga terserang oleh wabah penyakit sehingga kaum salib dengan mudah dapat dihancurkan oleh pasukan Turansah putra Ayyubi. Berarti itu ya berakhirnya Pak. Jadi pasukan salib ini dia mau nyeberang lewat Sungai Nil banjir. Udah tuh mereka banyak diserang oleh wabah penyakit. Nah, sehingga mereka ini kekuatan salib dengan mudah dapat dihancurkan oleh pasukan Turansah putra Al-Ayyubi. Oh, kena wabah ya? Ya, kayaknya itu berakhirnya. Setelah berakhirnya perang salib pada masa Turansah, pasukan salib Kristen berkali-kali berusaha membalas kekalahannya, namun selalu mengalami kegagalan. Nah, itu. Iya. Perang salib 1, 2. Tapi ada pula orang yang menyebutkan kalau terjadi perang salib ketiga kalinya berarti hari nak kiamat. Wallahu a'lam. Tak tahu lah ini Pak ya. Iya. Gitu. Ada yang menanyakan, tadi ada yang menanyakan bahwa kenapa disebut tentang apa perang salib, karena umat Kristen itu memakai salib, ya, lambang gitu ya Bu ya. Kalung Oh, kalungnya. Tentara bersalib. Sama dengan pasukan gajah, tentara gajah, tahun gajah. Karena mereka menyerang pakai gajah, katanya kan diserang oleh burung ababil. Itu temengnya pun gambar salib tuh Bu. Pedangnya juga gambar salib. Iya, seperti itu. Nah jadi kayak gini kalau kita kembali, kemarin tuh Ibu sudah mengungkapkan. Kalau Kristen itu ya dengan adanya mulai dari dulu kan ada umat Kristen. Nabi Adam, selanjutnya, kemudian ada Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, antara nabi-nabi itu kan terjadi tidak adanya syariat, ya, kepakuman peraturan, ya. Jadi mereka ada yang menyembah berhala, matahari, bulan, api. Nah, kalau kita ini menyebutnya selain Islam ya non-Muslim kan. Nah, kita berbicara tentang tentang Islam saja ya. Rasulullah lahir di tengah-tengah kehidupan Arab jahiliyah. Lahir waktu itu kan. Nah, kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu disampaikan kepada umat, maka lahirlah yang namanya Islam. Nah, Islam adalah syariat Nabi Muhammad. Nah, Islam ini disebarkan oleh Nabi Muhammad dan seterusnya. Penyebaran Islam ini kan disebut dengan ekspansi, perluasan daerah. Pertama di Mekah, di Madinah, berlanjut sampai ke Afrika, sampai ke Indonesia, ke Asia. Nah, penyebaran Islam. Kemudian Islam mengalami masa keemasan. Nah, selama itu orang-orang Kristen tentu sakit hati. Ya dah, Pak Dika? Iyalah Bu, sakit hati. Nah, pasti sakit hati. Sehingganya mereka itu banyak yang menjadi orientalis. Orientalis mereka itu
pura-pura masuk Islam, belajar ke Timur Tengah, ke Baghdad, mempelajari buku-buku Islam. Tapi di samping itu kan tidak terlepas juga ada filsafat Ibnu Sina, Al-Farabi. Itu ada yang mengatakan filsafat mereka itu menerjemahkan filsafat Yunani. Nah, tetapi ini kan umat Islam masa kejayaan ada yang mungkin tidak terpikir ya oleh mereka itu, tidak terpikir oleh mereka itu akan terjadi peperangan serbuan apa namanya itu 1001 malam. Nah, sehingga terjadilah serangan Genghis Khan ke Baghdad, Timur Leng, ya, yang menghancurkan Baghdad, buku-buku dibakar, segala dibakar. Nah, orang orientalis tadi, orang Kristen yang mempelajari Islam itu, dia sudah dapat, ibarat kita itu udah dapat fotokopinya, tetapi buku asli ulama-ulamanya banyak mati, banyak meninggal. Yang buku asli itu dibakar, abunya dibuang ke sungai, ke laut. Nah, itu juga merupakan strategi daripada mereka. Nah, tidak lama Bani Abbasiyah runtuh, Turki Utsmani runtuh, ya itu tadi Fatimiyah juga, Bani Fatimiyah juga runtuh, Islam di Spanyol runtuh, Baghdad tadi kan hampir serempak itu runtuh. Nah, disitulah timbul, ini kesempatan kita penyerbuan terhadap dunia Islam. Karena kita selama ini ada orang Kristen itu kan ada yang ditawan, yang dikenal dengan harta rampasan. Nah, dari situ mereka sakit hati. Nah, timbullah himbauan dari dunia Eropa itu penjajahan terhadap dunia Islam. Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris ikut menjajah Perancis, menjajah Turki, Mesir, dan sebagainya. Nah, jadi ada rasa sakit hati mereka ya, karena perluasan Islam tidak memaksa orang masuk Islam ya. Islam tidak akan memerang orang yang tidak masuk Islam, tetapi Islam apabila diserang oleh non-Muslim, ya kita wajib menyerang. Kalau non-Muslim tidak menyerang, kita tidak boleh. Makanya kalau yang kafir itu terbagi dua, kafir zimmi dan harbi. Yang zimmi itu tunduk kepada pemerintahan Islam, tidak membuat keonaran, tidak neko-neko lah gitu ya. Tapi kalau yang harbi ini, anak berperang itu dengan umat Islam. Nah, itu yang perlu diperangi. Jadi kalau itu analisis Ibu ya seperti itu ya. Iya, Bu. Terkait Jadi kalau dengan satu Bu, hikmah dari perang itu Bu, untuk kita Bu di manajemen Magister Pendidikan Islam ini dikaitkan gitu kan. Untuk masukan kita selain dari yang sudah disebutkan tadi Bu, mungkin dari Ibu ada yang belum disebutkan hikmah-hikmah dari perang itu kan. Hikmah dari perang itu tadi saya sependapat dengan Bapak pemakalah tadi lah ya. Oh ya Bu, baik. Kalau misalnya memang seperti itu. Salah satunya juga sabar tadi ya Bu ya. Jadi kalau perang itu harus ini ada perencanaannya juga ya Bu ya. Ya paling ya yang jelasnya tuh POAK itu dari segi apapun ada POAK-nya. Perencanaan, organisasi, apa? Kan ada organisasi, perencanaan, controlling, organizing. Apa satu lagi itu? Itu rasa saya dalam semua segi itu ada. Nah, bagi umat Islam apalagi Salahuddin Al-Ayyubi itu ya, memasang strategi bagaimana umat Islam ini harus menang. Ya itu pakai ilmu manajemen. Tapi kan
tidak seperti yang diungkapkan bahwa Islam, kemajuan Islam di Spanyol seperti ini, kemunduran Islam di Spanyol seperti ini, kemajuan Bani Fatimiyah seperti ini, tidak disebutkan seperti itu ya. Nah, cuma kita bisa menganalisisnya bahwa strategi daripada Salahuddin Al-Ayyubi ini bagaimana merebut Palestina itu ke tangan umat Islam itu tetap mempunyai manajemen. Manajemen itu masuk dari semua lini, Pak. Ya kan, Pak? Betul, Bu. Masuk semua lini. Semua lini masuk itu. Ya. Tinggal kita menganalisisnya. Kita kuliah ini kalau tidak ada perencanaan, tidak akan kuliah. Betul. Nah, perencanaan kita. Ya, siapa dosennya, siapa mahasiswanya, di mana bertemu. Ya, siapa yang membuat Zoom, siapa yang membuat makalah, itu kan. Siapa yang mengatur jadwal ya, baru ya. Ya, itu kan ilmu manajemen. Nah, kalau kita mau mencari kata-kata manajemen pendidikan Islam dalam situasi perang Ayyubi, ya tidak. Begitu juga para penguasa Kristen juga mereka mempunyai strategi. Strategi itu kan terkait dengan ilmu manajemen. Nah, yang kita ketemu ya seperti itu sumbernya, Pak. Ya. Yang belum kita ketemu, kita cari. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Udah jam 4. Ya. Cukup ya, Bu ya? Ya, cukup. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, saya tutup dengan kuliah kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan kepada pemakalah untuk menutup diskusi ini. Baik, terima kasih Bu Dokter atas tambahan materinya terkait ilmunya, terkait khususnya untuk hikmah dari peristiwa Perang Salib ini yang mana jadi bahasan utama di diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa kita ambil hikmahnya, kemudian semakin barokah ilmu kita pada perkuliahan pada siang hari ini. Amin ya robbal alamin. Saya mewakili dari kedua penyaji materi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam memberikan jawaban masih banyak kekurangan, banyak kekhilafan, karena memang masih perlu banyaknya penggalian ilmu-ilmu maupun pengetahuan-pengetahuan literasi kami terkait ilmu-ilmu di sejarah peradaban Islam ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian selama membawakan diskusi kita siang hari ini banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tutup perkuliahan kita atau diskusi kita pada siang hari ini dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Terima kasih. absen. Jangci Moza ini siapa namanya? Jangci Ya, namanya? Jangci Moza. Memang benar namanya Pak Jangci Moza itu, Bu. Oh. Jangci Moza. Baru sekali datang. Ristian nih nggak hadir ya. Tadi sempat hadir, Bu. Cuma terpental dari ruang Zoom. Eza hadir. Udah tuh Farida ada hadir. Farida hari ini tidak hadir, Bu. Oke. Udah itu Wira Puspita. Wira Puspita masuk tadi, Bu. Kemudian izin karena sedang tidak di rumah dan baterai di HP-nya itu mengalami low, Bu. Jadinya izin untuk menyampaikan ke Bu Dokter dan forum. Belum bisa lanjut. Minggu depan apa? Membahas apa gitu? Untuk minggu depan itu ini, Bu, peradaban Islam masa dinasti Ottoman atau Turki Utsmani. Oh, Turki Utsmani. Baik. Baik.
Bapak Ibu, ya, saya undur diri. dan Terima layar. kasih. Baik, terima Ya. kasih Bu Dokter. Ya. Mila,